Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Triwulan Suci SPD, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari SMK Negeri 1 Kutacane, Aceh Tenggara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Munandar SPD MPD selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kutacane. Selamat pagi Pak Munandar. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak Munandar, saya mau mengadakan percakapan pra-observasi Oke. sebelum saya masuk ke kelas Bapak melakukan supervisi akademik. Jadi Pak, sebelum saya melakukan supervisi ke kelas, adapun diadakan supervisi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terhadap Bapak. Di mana proses percakapan kita ini untuk membantu keadaan supervisi di kelas nanti Pak. Jadi di sini kira-kira tujuan apa yang dapat Bapak sampaikan pada saat pembelajaran di kelas Bapak nanti? Baik. Pada saat ini Bu, di kelas kami sedang dalam membahas materi terkait dengan teks berita. Di teks berita itu ya, adapun kompetensi dasarnya itu adalah siswa mampu menemukan informasi aktual dan akurat dari teks berita tersebut. Sehingga di dalam tujuan pembelajaran kami adalah peserta didik mampu memahami dalam penyajian teks berita. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi ciri daripada teks berita tersebut. Begitu tujuannya Pak ya. Iya. Jadi di sini kira-kira strategi apa yang akan Bapak terapkan ketika proses pembelajaran berlangsung pada saat nanti saya supervisi Bapak di kelas? Strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu adalah berbasis berdiferensiasi, kemudian ada berbasis sosial emosional. Itu yang saya terapkan di dalam kelas sesuai dengan kondisi yang ada di kelas itu. Berarti menggunakan berbasis berdiferensiasi, baru KSE dan PSE ya Pak ya? Benar ya. Terus sarana apa yang Bapak gunakan ketika proses pembelajaran berlangsung Pak? Sarana yang saya gunakan itu berbasis buku teks. Buku Panduan yang ada di sekolah kita. Jadi setiap siswa itu sudah memiliki buku paket yang diambil dari perpustakaan, khususnya dari SMK 1. Jadi itu yang saya gunakan sarana dalam pembelajaran. Buku paket dari sekolah ya Pak ya? Iya. Jadi Pak, selanjutnya model atau metode apa yang Bapak berikan ketika pembelajaran bahasa Indonesia nanti di kelas Pak? Problem based learning yang saya gunakan Bapak Ibu. Iya. Itu kira-kira menggunakan kelompok atau tidak Pak ya? Saya menggunakan kelompok karena siswa itu dapat menemukan informasi yang aktual itu berdasarkan buku teks, sehingga mereka dapat mempresentasikan hasil tugas mereka itu secara berkelompok di depan kelas nanti. Gitu ya Pak ya, berarti kita menggunakan metode kelompok ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan bisa saya adakan supervisi di kelas Bapak nanti? Iya, sebenarnya hari ini pun juga oke, besok juga boleh Bu. Makanya saya ngajar itu ada beberapa kelas. Saya ingat itu di kelas 2 ada 6 kelas saya masuk. Dari 6 kelas itu hampir setiap hari saya masuk di kelas. Jadi Ibu boleh masuk hari ini, besok juga boleh, atau nanti di hari Senin berikutnya juga Ibu boleh supervisi saya. Gitu Pak ya. Iya. Kalau kira-kira di hari Selasa ada jadwal Bapak? Ada jadwal saya di kelas 2AK1. 2AK1. Iya. Berarti nanti saya akan mengadakan supervisinya hari Selasa aja ya Pak Iya, ya. Mengingat Selasa. waktu saya juga kosong di hari Selasa. Iya, Berarti boleh. nanti di 2AK1 Pak ya. 2AK1 Bu. Dari jam pertama sampai jam istirahat kedua saya masuk. Baik Pak. Jadi kan nanti
ketika saya melakukan supervisi di kelas, ada hal-hal yang akan saya catat untuk mana tahu ada perbaikan yang kedepannya, apa-apa yang terjadi di kelas akan saya catat Pak ya. Dah, setelah nanti kita supervisi Pak, kita akan berjumpa kembali, percakapan kembali yaitu tentang pasca observasi Pak. Di mana pasca observasi akan dihadiri oleh pendamping praktik pengajar praktik saya. Apakah Bapak bersedia Pak? Insya Allah saya bersedia, karena itu untuk perbaikan diri saya juga nantinya. Kalau mungkin ada kekurangan dalam proses pembelajaran, saya juga mau mau perubahan dalam mengajar. Oh baik Pak. Berarti semoga kita sehat-sehat selalu sampai ketemu di hari Selasa minggu depan ya Pak ya. Iya. Di kelas 2 atas 1. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk hari ini dalam melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berikan atau buat dulu sebuah ice breaking. Ya, kita mulai ice breaking kita hari ini. Yang pertama, ice breakingnya nanti Bapak sebutkan Indomie, kalian sampaikan selera dulu. Bapak sebutkan nanti Indonesia, kalian sebutkan negara. Bapak sebutkan nanti SMK, hatiku. Bapak sebutkan nanti pembelajaran. Bapak sebutkan belajar. Belajar adalah ini. Baik, itu adalah ice breaking kita hari ini. Bapak mulai. Indomie, Seleraku. Indonesia, Negaraku. SMK, Di hatiku. belajar. Keinginanku. Iya, sekali putar. Indomie, seleraku. Indonesia, negaraku. SMK, SMK di hatiku. Belajar keinginanku. Bagus. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Minggu yang lalu kita sudah belajar berkenaan dengan teks argumentasi. Di teks argumentasi kita sudah memahami di bagian bab itu, mulai dari mengetahui ide pokok, pola pengembangan paragraf, kemudian kita masuk ke kalimat fakta dan kalimat opini. Selanjutnya kita sudah juga memahami itu poster, bentuk poster, ciri-ciri poster, sampai kita membuat sebuah poster sehingga poster kita sudah bisa kita pajangkan nantinya. Baik, untuk hari ini ya, saya rasa kita lanjutkan pembelajaran kita berkenaan tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur. Ya. Menyajikan Berita inovasi yang menghibur. berita inovasi Yang menghibur.
Baik, di bab ini ya, kita mempelajari tentang teks berita. Berarti di bagian berita, ya, ini yang perlu kita pahami konsepnya. SMP, ya, kita sudah belajar teks berita. SD bahkan mungkin sudah ada menyinggung tentang teks berita. Teks berita itu sifatnya fakta, tapi kadang-kadang ditambah isu yang melebar, mengakibatkan ada pendapat seseorang di dalamnya. Nah, teks berita ini, ya, dia adalah sebuah inovasi yang dapat menghibur masyarakat. Dapat menghibur masyarakat seperti kita ini adalah masyarakat. Di televisi ada berita ya. Contoh televisinya ada TV One, ada Metro TV, ada Indosiar, ada SCTV, semua. Ada berita yang disampaikan. Akan tetapi beritanya ini ada macam jenis yang informasi kita temukan. Nah, untuk hari ini kita harus ya menemukan sesuai dengan KD kita hari ini adalah di bagian A di buku kalian. Kita harus menemukan informasi ya, ada di situ ya Nak, di bagian A ya. Kita harus menemukan informasi aktual ya. Di KD kita potensi dasarnya adalah menemukan Informasi aktual dan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Nah, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar. Bapak ulang, kompetensi dasar kita adalah menemukan. Berarti kita harus menemukan apa yang kita temukan? Informasi yang kita temukan ini berdasarkan dari teks berita. Nah, sehingga dalam informasi ini kita harus menemukan yang namanya aktual. Ya, ada aktual yang terbaru. Informasi terbaru lagi hotnya. Bukan hot makalis ya. Lagi hot. Baik. Berdasarkan KD ini kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik, berarti kalian ya, mampu menemukan informasi aktual dari teks berita. Saya ulangi, tujuan pembelajaran kita harus mampu menemukan informasi aktual dari teks berita. Berarti teks beritanya sesuai dengan panduan buku itu ada di halaman berapa nak? 34. Ya, di halaman 34 ada di situ teks berita. Teks beritanya tentang ITS juara umum kontes robot Indonesia tahun 2020. Nah, dari teks ini nanti nak kalian harus menemukan informasi yang bersifat aktual. Selanjutnya, ya, ini sudah bisa dipahami kan? Ya, tujuannya untuk menemukan informasi aktual di buku kalian ada di halaman 34, kegiatan 1, membaca teks berita. Di membaca teks berita, di sini kita harus memahami prosedur atau langkah yang ada di dalam teks berita. Ada berapa langkah, Nak? 4. Ada 4 langkah. Yang pertama, silakan dibaca. Iya, tanda garis bawah. Ya, berarti di teks ini kita akan menggaris bawahi. Ya, kita akan menggaris bawahi. Apa yang kita garis bawahi? Iya, pernyataan penting atau informasi penting yang kita anggap dari teks ini. Nah, langkah kedua.
Ya, berarti setidaknya ada stabilo ya kita milih. Kita berikan tanda kalimat, oh ini kalimat informasi 1, kalimat informasi 2, kalimat informasi 3, sampai selesai teks ini kita baca. Yang keempat, yang ketiga. Berilah angka untuk menandai urutan penulis mengembangkan uraian. Ya, sesuai dengan saya sampaikan tadi, 1 kalimat 2. Ke kalimat 1, kalimat 2, kalimat seterusnya sampai dia teks ini habis kita tandai informasi yang terbaru. Nah, terakhir yang keempat. Berilah tanda dengan lingkaran pada kosakata yang Di dalam kalimat informasi baru itu kadang-kadang ada kata yang tidak kita tahu artinya, tetapi kata itu dapat diartikan berdasarkan KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti dapat dicek kata itu. Misalnya kata kita ambil katanya ini kontes. Apa itu arti kontes? Apa arti kata robotika? Ilmu tentang Robot. Inilah yang kita artikan. Ini bahasanya katanya jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam teks berita ini ditemukan kata-kata yang jarang kita gunakan. Ini disebut dengan kata istilah baru dalam teks. Dapat dipahami nak? Baik. Jadi selanjutnya kita baca dulu teks ini ya, sesuai dengan petunjuk baca teks, kemudian nanti ikuti prosedur kegiatan 1. Apa langkah pertama kita? Langkah kedua, ketiga, dan keempat. Selesai ini baru kita jawab di kegiatan 2. Apa kegiatan 2? Kita baca pertanyaannya sampai pertanyaan 6. Ini dapat kita selesaikan di KD. Tapi kalau KD ini kompetensi dasar kita ini adalah menemukan informasi, berarti kita harus menemukan informasi berdasarkan 2 kegiatan. Jadi kalau kita dapat menyelesaikan kegiatan 1 dan kegiatan 2, tujuan dan kompetensi dasar yang dituntut oleh pemerintah dalam pembelajaran ini kita sudah mampu menyelesaikan. Baik, berapa menit Bapak berikan waktu untuk menyelesaikan pertanyaan kegiatan 1 dan pertanyaan kegiatan 2 ini? Kita sepakat ya. 15 menit cukup? Cukup? Atau 20 menit? Baik, 20 menit saya berikan waktu untuk menyelesaikan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Baik, kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah ada kelompoknya, sesuai dengan kelompok belajar kita di kelas ini. Jadi, Bapak berikan waktu 20 menit, selesai nanti kalian kerjakan, kita akan presentasikan per kelompok mewakili setiap kelompoknya 1 orang untuk membacakan hasil tugas yang kalian. Baik, Bapak kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan. Baik, berhubung waktu sudah berakhir sebelum Bapak keluar, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harus mampu ya mengidentifikasi isi atau informasi teks berita, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada motivasi Bapak pada hari ini adalah untuk kegiatan pembelajaran ini
turutlah belajar, capailah cita-citamu di masa yang akan datang. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Triwulan Suci, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ditemani dengan Bapak Munandar SPD MPD selaku guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kutacane. Dan saya juga ditemani dengan Bapak pengajar praktik Bapak Januar Tandakotan selaku pengajar praktik di angkatan 11 di guru penggerak. Selamat pagi Pak. Pagi juga Bu. Selamat pagi Pak Munandar. Pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Jadi Bapak Januar. Baik Bu, terima kasih banyak. Alhamdulillah baik juga ya Pak. Baik Pak Munandar, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di mana di percakapan pasca observasi ini saya ingin menggali tentang alur yang kita lakukan di observasi sebelumnya. Adapun tujuan dari kita lakukan pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi, Pak, untuk pertanyaan pertama, saya awali dengan bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang kita lakukan pada saat di kelas, Pak. Ya, begini Bu Ulan, saya merasa sedikit gugup ketika kedatangan Ibu ke kelas karena belum terbiasa ketika saya mengajar ada istilahnya pengawas atau apalah istilah yang lain untuk mendampingi saya mengajar. Akan tetapi saya pelan-pelan akan terbiasa dan mampu mengikuti hal-hal yang seperti itu untuk kemudian hari. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, dari cerita kita kembali nih Pak ya. Area pengembangan mana yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian nih Pak, langkah-langkah ataupun tahap-tahapan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin Pak. Terkait dengan langkah, ya, sebelum saya memasuki kelas, saya itu menyiapkan RPP terlebih dahulu, perangkat pembelajaran saya atau istilah sekarang dinamakan dengan modul ajar. Iya, modul ajar. Setelah modul ajar itu saya buat, baru saya masuk ke kelas. Kemudian dalam masuk ke kelas, saya sudah memang merancang apa-apa saja yang ingin saya sampaikan terkait materi yang akan saya ajarkan. Oh, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi di sini yang Bapak apakan materi yang Bapak sampaikan. Iya. Terus di area pengembangan nih Pak, kira-kira di pengetahuan dan di keterampilan Berkaitan dengan area pengembangan, berdasarkan kurikulum juga, kita di sini ada berkenaan dengan pengetahuan siswa dengan keterampilan siswa juga. ya Pak. Jadi di pengetahuan, saya menanamkan beberapa konsep terkait dengan materi yang saya ajarkan seperti kita melaksanakan observasi semalam. Di situ ada teks berita, berarti berkaitan dengan teori teks berita itu yang saya ajarkan. Nah, kemudian berkaitan dengan keterampilan anak, saya menargetkan, saya punya target kepada siswa. Siswa itu harus mampu menyampaikan secara lisan terkait informasi yang dia temukan berdasarkan buku teks. Oh gitu Pak ya. Jadi berdasarkan buku teks Bapak mencari keterampilan siswa tersebut Pak. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak nih sudah berhasil atau belum Bapak lakukan dalam kelas tersebut Pak? Kategori sudah berhasil, akan tetapi ada beberapa siswa yang cenderung belum bisa dikatakan belum mampu menyampaikan kalimat yang berupa informasi sesuai dengan teks. Maka itu perlu ada bimbingan khusus untuk mereka. Berarti masih ada kekurangan di dalam pembelajaran kemarin. Betul sekali.
Jadi kira-kira nih Pak, untuk mengatasi kekurangan yang terjadi di dalam kelas, gimana cara Bapak untuk mengatasi kekurangan tersebut Pak? Itu kan berkenaan dengan strategi Ya. yang saya gunakan di kelas nanti. Mungkin anak ini setelah saya identifikasi masalahnya itu kurang minat baca. Oh, berarti kurang minat baca. Iya, kurang minat baca anak. Kurang minat baca anak. Sehingga menimbulkan pemahaman anak juga berkurang. Hingga akhirnya anak itu tidak mampu ya menyampaikan kalimat informasi terhadap materi itu. Jadi ada perlu bimbingan. Nah, target saya anak itu harus membaca 15 atau 20 menit sebelum materi saya ajarkan kembali. Oh, berarti Istilahnya ada program literasi. Berarti ada area pengembangannya bahwasanya sebelum melakukan pembelajaran Bapak melakukan membaca dulu, literasi dulu iya, literasi. sekitar 10 sampai 20 menit sebelum melakukan pembelajaran Pak ya. Oke Pak. Itu sangat bagus sepertinya rancangan yang ingin Bapak terapkan di kemudian selanjutnya ya Pak ya. Jadi nih Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk seandainya nih udah Bapak lakukan tapi masih juga ada yang kurang efektif lagi gitu Pak? Kalau kita menuntut hasil itu pasti kepada anak. Akan tetapi pasti ada 1-2 anak itu pasti ada yang belum berhasil. Nah, tahap selanjutnya itu apa sebab ketidakberhasilannya? Itu akan saya gali kembali. Akan saya gali kembali apa penyebab. Mungkin ada faktor-faktor yang lain, yang salah satunya saya sebutkan tadi, kurangnya literasi anak. Nah, mungkin nanti setelah ini ada tahap berikutnya, saya gali dulu ke potensi anak itu. Apa penyebab ketidakmampuan dalam memahami isi teks? Wah, bagus sekali nih rencana Bapak nih. Berarti tetap menggali cara literasi anak sebelum belajar gitu Pak ya. Sangat bagus nih Pak. Untuk kenyamanan siswa juga seperti itu Pak ya. Benar. Jadi kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan menerapkan rencana yang udah Bapak tampilkan ini? Rencana saya sebenarnya 1 atau 2 minggu ke depan, akan tetapi karena berhubungan semester ganjil sudah dekat, mungkin target itu tertunda, atau kalau memang jadwal semester ini masih ada waktu antara 1 bulan, akan saya lakukan ini dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Berarti lebih tepatnya di ajaran baru nanti Pak ya, untuk lebih pastinya ya Pak ya. Paling pasti. Karena ini kan sudah mau dilakukannya ujian semester ganjil ya Pak ya. Oke Pak. Jadi Pak, demikian percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga rencana Bapak ke depannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang Bapak inginkan. Ya, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bapak Januar Pandegatan memberikan argumen atau saran dari hasil observasi kami hari ini. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bulan. Secara komprehensif luar biasa supervisi akademik yang Ibu lakukan pada Bapak ini. Ibu mampu membimbing, merefleksikan diri dari Bapak ini, apa saja kekurangan pembelajaran, dan mampu menemukan jawaban. Saya berharap kegiatan ini dipertahankan dan mampu diimbaskan ke kawan Universitas Jawa Timur di sekolah ini. Terima kasih Bu, waktunya hari ini luar biasa kegiatannya. Terima kasih Pak Muhanda. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak. Ya.